Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Yolandika dari Teknik Planologi Unisba akan menjelaskan tentang kajian tata kelola dasar wisata Bandar Agung, Kecamatan Cindawai, Kabupaten Majalengka. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakangnya itu karena keberadaan dasar wisata Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian karena potensi desa wisata Bandar Agung, lalu karena transisi desa wisata Bandar Agung, karena transisi dari wisata desa menjadi desa wisata di desa Bandar Agung, sehingga mengakibatkan objek wisata itu masih mengalami masing-masing kegiatan tata kelolanya. Terus karena menurut Abdul Rahman itu bahwa menyatakan bahwa tata kelola itu sangat penting. Kemudian tata kelola koperasi ini juga sangat dibutuhkan untuk memperhatikan tata ruang, lalu didukung oleh surat ASEP ayat 4. Sebaran potensi wilayah pariwisata di Desa Wisata Bandar Agung. Ini untuk tinjauan pustakanya. Tinjauan pustakanya itu ada 4. Lalu untuk daerah desa wisata itu diambil menurut kutipan Sapit Pandeli. Lalu ini ada indikator atau tolak ukur keberhasilan pariwisata itu atau desa wisata itu sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasinya, manajemen, dan dukungan dari masyarakat lokal. 2019. Kemudian untuk indikatornya, seperti yang disebutkan tadi, ini dirujuk dalam buku Tata Kelola Desa Kendaraan Bali. Nah, untuk sejarah Desa Wisata Bandar Agung ini, Desa Bandar Agung ini terbentuk pada tahun 2016, yang awalnya hanya memiliki 3 destinasi wisata. Kemudian, karena permintaan pasar pariwisata yang melonjak, akhirnya disusul dengan menambah destinasi wisata baru, yang sampai saat ini ada 6 destinasi wisata yang ada di Desa Bandar Agung. Nah, Desa Bandar Agung ini tuh terletak di Kecamatan Sindangwangi dan memiliki 6 destinasi wisata yang sampai saat ini. Dan keenamnya itu merupakan wisata alam. Untuk mencapai Desa Wisata Bandar Agung ini ditempuh kurang lebih 1 jam perjalanan dengan dari pusat kota Majalengka, 1 jam perjalanan menggunakan bermotor, atau sekitar kurang lebih 45 menit dari Tol Sumberjaya, dan aksesnya itu cukup baik dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4. Kemudian ini ada profil dari destinasi wisata Bandar Agung. Yang pertama itu ada Terasering Cibuare Pass. Ini adalah wisata alam yang berupa terasering, ada Curug Cipete yang berupa curug yang berasal dari atau air terjun yang bersumber dari kaki Gunung Ciremai. Lalu Bubur Awirga yang merupakan camping ground dan wisata alam. Lalu ada Batu Asahan ini tuh bisa disebut wisata sejarah karena menyajikan batu-batu peninggalan sejarah. Lalu yang terakhir ada Bukit Batu Semar. Ini adalah pemandangan yang menyuguhkan camping ground. Yang terakhir itu ada Puncak Pasir Saryu, tapi masih dalam tahap pembangunan. Ini untuk gambarnya. Dan yang ini ada profil pengelolaannya. Yang stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Bandar Agung ini ada 5. Itu pemerintah desa, kemitraan pariwisata Taman Nasional Gunung Ciremai, Polres, masyarakat Desa Bandar Agung, dan Karang Taruna. Nah, untuk pengelolaannya itu bahwa Terasering Cibuare Pass itu dikelola oleh Poldarwis, namun lahannya itu milik pribadi dan sebagian desa. Untuk Cipete juga sama oleh Poldarwis serta Bukit Awirga. Untuk Batu Asahan dan Bukit Batu Semar ini dikelola oleh masyarakat setempat. Ini ada perbedaan pengelompokan stakeholder kunci, stakeholder primer, dan sekunder. Lalu untuk pengkategorian itu ada 2, yang kuadran 2 itu berisi dari pemerintah Desa Bandar Agung, kemitraan TNBC, Popularis, masyarakat Bandar Agung. Keempat pemangku kepentingan ini sangat berperan penting dalam kegiatan pariwisata di Desa Bandar Agung. Lalu untuk kuadran 3 itu ditempati oleh Karang Taruna karena posisi Karang Taruna itu hanya sebagai membantu membayar fasilitasnya saja. Kemudian di sini ada usulan stakeholder dan tupoksinya, yang itu ada penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, lalu ada Departemen Penyediaan dan Peningkatan Kualitas SDM, kemudian ada Departemen Akomodasi dan Fasilitas Wisata, Departemen Promosi Pariwisata, Departemen Eksplorasi Pariwisata, dan Departemen Penyediaan dan Pengembangan Produk Pariwisata.
Ini adalah usaha organisasi. Yang warna putih ini merupakan existing dari organisasi BUMDes, dan yang warna pink ini adalah usulan yang akan dibuat, yang usulan Badan Pengelola Desa Wisata yang berada di dalam BUMDes. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para stakeholder yang berperan dalam pengelolaan desa Semeru ini ada 5, yaitu Pemerintah Desa Bantar Agung, Kemitraan PNGC, Pokdarwis, Masyarakat Desa Bantar Agung, dan Karang Taruna. Semua kelima para penguat ini belum sepenuhnya melakukan kerjasama dan tidak semuanya berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pariwisata karena koordinasi dan tugas pokok fungsinya yang masih belum jelas. Kemudian pembentukan organisasi stakeholder yang sesuai dengan tupoksinya dalam kegiatan pengelolaan desa Bantar ini sangat diperlukan agar pengelolaan menjadi lebih struktur. Lalu dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan usulan tata kelola desa Bantar Agung yang dilakukan oleh Badan Pengelola Desa Wisata yang berada dalam BUMDes. Lalu untuk sarannya, yang pertama itu karena melihat dari potensi wisatanya, sebaiknya desa wisata Bantar ini terus dikembangkan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi dengan satu syarat, harus membatasi eksplorasi pariwisatanya agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang sudah ada. Lalu untuk mewujudkan hasil studi ini, menerapkan tata kelola sesuai DMO, perlu adanya kerjasama antar stakeholder yang sudah ada, kemudian adanya upaya pembentuk pemangku kepentingan yang memang diperlukan dan direkomendasikan dalam studi penelitian ini. Sekian yang dapat saya tampilkan atau yang saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.